penanganan pidana PHK. Nah, ini pidana ya. Pidana PHK dan sewenang-wenang karena pengurus aktif Serikat Pekerja pasal 28 3 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 Serikat Pekerja. Dan penanganan pidana pelanggaran ketenagakerjaan pasal 93 ayat 2 huruf F junto pasal 186 dan 85 junto pasal 187 Undang-Undang 13. Wah, hafal nih. Wah, kayaknya hafalan Safari ya. Baik. Tentang ketenagakerjaan dan telah diubah ke nomor 6 11 tahun 2000 tentang Cipta Kerja. Gimana nih, Pak? Baik. Ini sebenarnya dua pertanyaan ya. Jadi kalau saya ngelihat karena materinya itu berbeda. Ya. Sama-sama pidana tapi berbeda. Pelanggarannya berbeda. Yang pertama ini PHK. Ya. Teman kita menyebutnya PHK sepihak dan sewenang-wenang. Ya. Kebetulan target PHK-nya atau korban PHK-nya adalah pengurus Serikat Pekerja. Ya, seingat saya pasal 28 itu pasal yang sering dikenal sebagai pasal tentang union busting. Ya. Siapapun dilarang melakukan menghalang-halangi, mempengaruhi, melarang dan sebagainya kegiatan Serikat Pekerja, berdiri atau tidaknya Serikat Pekerja, ikut serta atau tidak ikut serta dalam kegiatan atau keanggotaan misalkan dengan cara sebagai berikut macam-macam. Salah satunya ada PHK. Ya. Nah, tentu apabila terjadi kasus PHK terhadap pengurus Serikat Pekerja, hal pertama yang harus kita pahami adalah gini, kita harus sadar dulu, kita ini berarti siapa? Semuanya, baik perusahaan, si HRD-nya, si pengurus Serikat Pekerja maupun karyawan pada umumnya, bahwa hukum yang ada di Indonesia itu berlaku bagi semuanya. Hukum ketenagakerjaan termasuk di dalamnya hukum tentang PHK-nya itu berlaku bagi semua. Tidak ada perkecualian jabatan, tidak ada perkecualian kepengurusan. Bahwa kalau dia anggota Serikat Pekerja nggak bisa di PHK, enggak. Bahwa kalau dia pengurus Serikat Pekerja atau ketua Serikat Pekerja bahkan tidak bisa di PHK. Itu tidak. Itu tidak benar. Jadi semuanya bisa. Yang tidak bisa di PHK itu adalah cuma satu, Pak. Bukan pekerja. Ya kan? Jadi kalau kita tidak bekerja ya nggak bisa di PHK. Ya orang nggak ada yang bayarin. Namanya nggak ada, nomornya kan? Nggak ada. Tuh, nggak ada yang bakal PHK kita. Atau yang kedua, kita masuk dalam kelompok direksi. Ya. Yang tunduk pada Undang-Undang Perseroan. Undang-Undang perseroan terbatas. Maka bukan PHK yang akan terjadi pada kita, tapi pemberhentian direksi menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas. Ya. Jadi aturannya beda. Nah, karena kita sebagai karyawan, kita masih statusnya pekerja, siapapun kita, mau posisinya GM atau yang paling rendah, misalkan operator misalkan, atau apa yang posisi paling rendah, baik kita ikut serikat atau tidak ikut serikat, baik kita pengurus atau bukan pengurus, maka kepada kita terbuka, tetap kita memiliki resiko bisa di PHK. Ya, tidak ada kekebalan hukum atau kekhususan bagi kita sebagai HRD atau sebagai pengurus Serikat Pekerja terus membuat kita menjadi kebal dan tidak bisa di PHK. Betul. Ya. Sedikit cerita sebelum masuk ke kasus. Saya yang selama ini pada saat masih di korporasi sejak awal tahun 90-an itu di HRD, itu saja di PHK, Pak. 2 kali. Ya kan? Semua 2 kali di PHK itu posisi saya sebagai leader HR, sebagai headnya, sebagai pimpinan tertingginya, dan saya di PHK. Jadi nggak ada yang kebal hukum di sana. Ya, itu tentang hal pertama, fakta pertama yang harus kita pahami. Jadi jangan pernah kita bilang bahwa nggak bisa, saya nggak bisa di PHK misalkan, saya nggak bisa dikasih surat peringatan, saya nggak bisa dihukum, nggak ada yang seperti itu. Ya, nah nanti tinggal masalah pembuktian kan begitu tuh, prosedur PHK-nya bagaimana gitu loh. Nah sekarang
pada saat fakta pertama sudah kita pahami, baru kita sekarang masuk hukum PHK-nya. Itu kan sudah diatur. Hukum PHK-nya sudah diatur di dalam Undang-Undang 13 yang sekarang dirubah mengenai PHK-nya menurut Undang-Undang Cipta Kerja. Di sana ada diatur tentang prosedurnya. Sepanjang prosedurnya terpenuhi dan alasannya jelas, maka PHK tersebut seharusnya sah. Ya. Yang dimaksud dalam Undang-Undang 21 2000 tentang union busting nih, kalau nggak salah pasal 28 nih union busting ya. Tolong koreksi kalau salah. Itu PHK-nya dengan alasan karyawan mendirikan serikat pekerja misalkan. Atau karyawan menjadi pengurus. Misalkan nih, ini kan ada nih beberapa ada berita berapa waktu yang lalu, berapa bulan yang lalu di satu daerah. Karyawan mendirikan serikat pekerja. Kemudian setelah mendapatkan akte pendaftaran dari Disnaker setempat, si pengurus serikat pekerja itu menyampaikan salinan pendaftarannya kepada manajemen di perusahaannya. Manajemennya nggak terima, Pak. Manajemennya marah. Dia bilang, kamu tidak pernah minta izin sama saya. Kamu tidak pernah minta persetujuan dan perusahaan tidak pernah menyetujui ini. Maka kepada yang bersangkutan, ketua dan sekretarisnya di PHK. Nah, kasus itulah yang namanya union busting. Karena PHK-nya nggak jelas kan. Alasannya apa? Alasan PHK-nya apa? Karena dia mendirikan serikat pekerja atau karena dia tidak meminta persetujuan pada saat mendirikan serikat pekerja. Itulah yang menjadi sasaran dari union busting tadi. Dan itu memang benar ada pidananya. Ya. Tapi apabila si karyawan itu misalkan memang dia bermasalah, memang dia misalkan melakukan pelanggaran yang bisa di PHK. Misalkan dia melakukan pelanggaran pidana. Ya mungkin nempeleng atasannya barangkali gitu kan. Wah. Visum lagi ya. Benjol masalahnya. Benjol lagi kan. Terus sama atasannya akhirnya dilaporkan, kemudian jadi kasus pidana dan si karyawan tersebut di PHK. Ya tentu kasusnya bukan karena dia ikut serikat pekerja. Betul. Jadi memang tadi kita harus lihat alasannya apa. Alasan PHK-nya karena apa? Ya. Itu penanganannya. Apabila memang ternyata alasan PHK-nya itu mengarah kepada keterlibatan atau kepengurusan yang bersangkutan sebagai pengurus serikat pekerja, maka ini yang diarahkan kepada pelanggaran pasal tentang union busting pasal 28 itu. Sehingga pada saat proses pidananya, proses PHK-nya bisa juga dilaporkan kepada si pegawai pengawas. Ya, karena penegakan hukumnya untuk masalah ini kan ada di pegawai pengawas nih. Penyidiknya itu, jadi tenaga penyidik sipil namanya kalau nggak salah ya. Itu pegawai pengawas itu menjadi penyidik loh. Jadi dia punya kewenangan penyidikan yang sama seperti kepolisian. Khusus di kasus ketenagakerjaan. Betul. Dan pegawai pengawas ini kan hanya sedikit ya di setiap dinas tenaga kerja di daerah itu. Dan mereka pendidikannya khusus, mereka punya izin sertifikasi yang khusus, sehingga mereka disebutlah sebagai penyidik sipil kalau nggak salah namanya ya. Jadi mereka bisa melakukan penyidikan dan mereka bisa membawa ini ke urusan pidana ya. Bahkan sekarang seingat saya berapa tahun yang lalu Kementerian Tenaga Kerja, Pak Menterinya itu pernah bikin MOU bersama Kapolri untuk kerjasama penegakan hukum ketenagakerjaan. Apalagi yang berbau-bau pidana, itu sudah sekarang harusnya sudah lebih mudah ya. Yang penting pembuktiannya harus kuat. Ya. Itu yang pertama ya, itu tentang union busting. Kemudian yang kedua, pelanggaran ketenagakerjaan pasal 93 ayat 2 huruf F. Saya nggak tahu spesifiknya huruf F itu apa. Kalau ada yang lagi buka silakan disampaikan di dalam kolom chat. Tetapi yang saya tahu pasal 93 itu ngomongin pengupahan. Ayat 1 itu bicara prinsipnya, ya. Bicara prinsipnya no work no pay. Ayat 2 dan ayat 3 itu bicara tentang bicara tentang perkecualiannya. Ya.
Jadi bahwa waktu istirahat atau waktu cuti atau waktu sakit itu atau menjalankan kegiatan keagamaan itu tetap dibayar dan sebagainya itu ada di sana. Nah kalau itu yang dilanggar maka tadi pilihannya ada dua yang bisa kita lakukan. Bisa dilaporkan kepada pegawai pengawas atau yang kedua diperselisihkan masuk ke ranah perselisihan hubungan industrial. Berarti ngikutin prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial dimulai dengan bipartit, kemudian nanti mediasi, pengadilan hubungan industrial, baru Mahkamah Agung. Ya, apakah itu mau maju sendiri atau mau menggunakan kuasanya bisa serikat pekerja di perusahaan sendiri atau serikat pekerja di luar misalkan, atau menggunakan kuasa hukum advokat dan sebagainya, silakan. Ya, jadi itu. Jadi materinya memang beda, tapi prosesnya kurang lebih hampir sama.